Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Harina Andarini dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya ingin mempresentasikan paradigma komunikasi pemerintahan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Komunikasi Pemerintahan. Kita di sini bisa melihat apa itu pengertian dari paradigma pemerintahan. Namun sebelum membahas paradigma pemerintahan lebih dalam, apa itu paradigma komunikasi pemerintahan, diharapkan terlebih dahulu untuk dapat menguraikan beberapa konsep dan pengertian komunikasi untuk memberikan fondasi awal bagi mahasiswa mengenal lebih dalam pemikiran komunikasi pemerintahan di era reformasi dewasa ini dengan segala implikasinya. Terkesan tidak menerpa pada substansi tujuan keberadaan pemerintah secara umum karena lebih banyak terkontaminasi dalam pelaksanaannya. Di sini ada beberapa contoh. Untuk contoh pertama, ketika berkembang biak isu bahwa tidak akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak, namun tidak sampai 1 bulan setelah pernyataan tersebut diumumkan ternyata terjadilah kenaikan harga di pasaran. Demikian juga dengan pernyataan seperti tidak dinaikkan tetapi disesuaikan, bukan dicopot tapi dimutasikan. Kondisi demikian akan dapat mengurangi kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Maksud dari contoh ini adalah ketika pemerintah tidak berkata untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak, namun di bidang lain pemerintah menaikkan harga bahan pokok. Bahan pokok ini ketika dinaikkan di pasaran akan sangat berpengaruh dengan rumah tangga yang mungkin ekonominya di kelas menengah ke bawah, untuk orang-orang yang tidak mampu. Mungkin untuk orang-orang yang mampu kenaikan harga tidak banyak berpengaruh, namun sangat berpengaruh ketika orang yang tidak mampu merasakan hal itu. Demikian juga dengan contoh tidak dicopot tetapi dimutasikan. Sebenarnya terkesan beda padahal kenyataannya sama. Dimutasikan itu adalah tidak bekerja di jabatan itu lagi, tetapi dipindahkan ke jabatan yang lain. Mungkin jabatannya lebih di bawah, atau mungkin jabatannya sama dengan jabatan sebelumnya, cuman tidak di bidang itu lagi. Dengan perkataan lain, makna komunikasi yang disampaikan kantor pemerintah tidak dipersepsi sama oleh komunikan atau masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak pernah merasa menaikkan harga, kecuali melakukan penyesuaian dengan harga pasar yang berlaku. Tidak pernah mencopot jabatan seseorang, tetapi memindahkan. Di sisi lain, pemerintah, maksud saya di sini pemerintahnya itu adalah masyarakat, merasa dibohongi oleh pemerintah yang tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Permasalahannya adalah mengapa isi materi komunikasi pemerintah di tengah era transparansi informasi, communication and technology dewasa ini belum komunikatif dan terkesan banyak ditutup-tutupi. Padahal pemerintah selalu bilang akan mengkomunikasikan permasalahan apapun, berita apapun secara terbuka dan transparan. Pada kenyataannya masih banyak yang terkesan ditutup-tutupi atau tidak dibuka secara transparan. Di sini ada konsep dan pengertian komunikasi dari beberapa pakar komunikasi. Yang pertama adalah Hofland 1973. Komunikasi adalah proses di mana seorang individu memindahkan secara terus-menerus simbol verbal untuk mengubah tingkah laku individu lain. Yang kedua adalah William Olbrich 1957. Proses pemindahan simbol yang bermakna di antara individu-individu. Selanjutnya, pada tahun yang sama, oleh Wilhelm Schramm mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan bertalian antara peserta dalam proses informasi 1977.7. Komunikasi pemerintahan adalah orang-orang yang berkomunikasi menuju pencapaian tujuan bersama, yaitu kesamaan makna.
Seperti pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pernyataan antar manusia mengenai isi pikiran dan perasaannya. Pengungkapan isi pikiran tersebut apabila diaplikasikan secara benar dengan etika yang tepat akan mampu mencegah dan menghindari konflik antar pribadi, antar kelompok, antar suku, antar bangsa, sehingga dapat memelihara persatuan dan kesatuan antar individu, keluarga maupun bangsa yang berbeda, walaupun dari segi budaya berbeda, bahasa berbeda, dan lingkungan yang berbeda. Ketika dapat berbicara dan mencapai tujuan bersama dan menghasilkan kesamaan makna, tidak akan terdapat masalah yang besar. Seperti ketika pemerintah menyampaikan suatu kebijakan, jika masyarakat yang mengerti dan pemerintah juga mengerti apakah kebijakan itu pantas dibuat, pantas dilaksanakan, apakah masyarakat merasa setuju atau tidak setuju, ketika pemerintah mendengar suara dari masyarakat, otomatis kebijakan tersebut akan menghasilkan hasil dari kesepakatan bersama dan tidak timbul masalah-masalah yang besar yang dapat mengakibatkan kekacauan-kekacauan. Penyampaian isi pikiran dan perasaan oleh seseorang dalam istilah komunikasi disebut komunikator. Pihak pertama yang menyampaikan adalah si komunikator dan isi pikiran atau perasaan yang disampaikan itu disebut sebagai pesan. Sedangkan apa yang menerima pesan disebut sebagai komunikan. Di sini pihak kedua atau si pendengar adalah komunikan. Apabila antara komunikator dan komunikan atau sebaliknya belum memperoleh kesamaan makna dalam berkomunikasi, maka hal tersebut karena salah satunya belum dapat memahami apa makna isi pesan yang disampaikan oleh pihak komunikator. Dalam kondisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa komunikasi antar kedua pihak belum mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam istilah komunikasi disebut sebagai kondisi yang belum komunikatif. Dengan demikian, komunikasi belum menemukan kesamaan makna yang diharapkan. Di sini saya memberikan contoh ketika seorang dokter berbicara kepada pihak dokter tanpa ia harus memikirkan bagaimana tata bahasa, bagaimana ungkapan-ungkapan, bagaimana singkatan-singkatan. Ketika dokter berbicara dengan seorang dokter, otomatis ia tidak akan mengalami kendala yang besar untuk menyampaikan apa isi pesan yang ingin dia sampaikan kepada pihak dokter tersebut. Berbeda halnya ketika seorang dokter berbicara dengan orang lain atau orang yang bukan dokter, masyarakat biasa, mungkin masyarakat banyak yang belum mengerti dari pesan-pesan awam yang disampaikan oleh pihak dokter tersebut. Jadi, untuk menyampaikan kesamaan makna, pihak komunikator atau komunikan harus memiliki bidang yang sama atau memiliki pengetahuan yang sama agar mencapai makna yang sama pula dan komunikasi ini berjalan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana keberhasilan dari komunikasi itu dapat terjadi. Keberhasilan dari suatu komunikasi tergantung dari bagaimana sejauh tingkat kesamaan pengalaman komunikasi yang dilakukan sebelumnya dan sebaliknya. Apabila ruang pengalaman komunikan berbeda dengan ruang pengalaman komunikator, maka akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain. Seperti yang tadi saya bilang, ketika orang ingin melakukan komunikasi itu memang benar-benar harus memiliki tingkat pengetahuan atau mungkin memiliki pengalaman yang sama dari pihak komunikan dan komunikator jika ingin keberhasilan komunikasi itu terjadi.
Jika keberhasilan komunikasi itu terjadi, mungkin akan memberatkan pihak si komunikator untuk menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana maksud dari pencapaian pesan yang ingin dia sampaikan kepada pihak komunikan. Selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Unsur yang pertama adalah adanya komunikator. Iya, adanya pihak komunikator ini menjadi pihak pertama yang penting untuk memulai bagaimana suatu komunikasi itu terjadi. Yang kedua, adanya pesan yang sudah dikemas atau diesensi komunikasi. Pesannya ini sudah dicerna, sudah diolah, sudah dibuat semenarik mungkin agar pihak komunikan atau pihak pendengar itu dapat mengerti apa yang menjadi pesan atau apa yang menjadi berita yang ingin disampaikan oleh pihak komunikator. Yang ketiga, adanya interaksi langsung maupun tidak langsung. Mungkin untuk zaman dulu ketika ingin menyampaikan komunikasi, orang-orang itu harus secara langsung karena gadget pun belum secanggih saat ini. Kalau sekarang mungkin untuk melakukan komunikasi dapat melalui webcam, melalui FaceTime, video call, atau melalui aplikasi-aplikasi lain atau media-media lain yang dapat melakukan tatap muka walau tidak bertemu secara langsung. Yang keempat adalah penggunaan media komunikasi yang benar dan tepat. Media komunikasi ini bisa berupa koran, bisa berupa website, atau berita di TV. Media komunikasinya pun harus tepat. Orang harus dapat menggunakan media tersebut atau membuka media tersebut dengan mudah. Jadi, berita yang disampaikan di media tersebut tidak sia-sia begitu saja, dapat dibaca, dapat dilihat, dan dapat dimengerti oleh pihak komunikan. Yang keempat, pemahaman bersama akan esensi kemajuan dan tujuan komunikasi atau adanya komunikan. Pemahaman bersama ini adalah pemahaman dari apa isi pesan yang disampaikan. Bisa berupa suara, bisa berupa gambar, bisa berupa video, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah umpan balik. Ketika kita melakukan komunikasi, harus ada umpan balik dari dua orang atau lebih. Tidak hanya satu arah, komunikasi itu ada baiknya dilakukan ketika dua arah. Dapat feedback ketika si komunikator berbicara, komunikan menjawab, lalu komunikan memberikan tanggapan, dan komunikator juga menjawab, begitu seterusnya. Jadi, komunikasi tidak terkesan hanya satu arah saja. Dan yang terakhir, tumbuhnya kepercayaan. Trust ini sangat penting untuk orang dapat melakukan komunikasi dengan baik. Ketika seseorang sudah percaya dengan orang tersebut, otomatis dia tanpa harus diperintah, tanpa harus dipaksa, sudah akan menyampaikan pesan dari apa yang ingin dia sampaikan di dalam hatinya atau yang ada di hatinya. Contohnya ketika dua orang sahabat, salah satunya memiliki masalah di dalam hatinya yang dia tidak bisa cerita dengan siapapun. Namun, ketika dia mempunyai satu orang yang dipercaya untuk dapat ia berikan cerita bagaimana masalah di kehidupannya terjadi, ini akan menjadi kemudahan bagi si pihak komunikator untuk berbicara kepada sahabatnya, dalam ini adalah pihak komunikan, untuk menceritakan bagaimana masalah yang ada di dalam hidupnya itu terjadi. Dan itu akan menjadi kemudahan atau memudahkan si pihak komunikator untuk melepaskan segala beban dan masalah yang ada di dalam hatinya. Ini adalah penyampaian komunikasi yang positif atau bermanfaat dalam unsur-unsur komunikasi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan karakteristik dari komunikasi. Karakteristik dari komunikasi yang pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas adalah kepercayaan penerima pesan. Dalam hal ini adalah pihak komunikan terhadap komunikator yang meliputi unsur-unsur keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh komunikator. Yang kedua adalah daya tarik. Daya tarik yang dimiliki komunikator dalam penyampaian pesan baik fisik dan non-fisik. Daya tarik ini penting. Ketika seseorang memiliki daya tarik
dalam dirinya untuk dapat menyampaikan komunikasi, otomatis tanpa perlu ia melakukan effort yang besar, orang-orang sudah pasti akan melihat, bahkan mendengarkan dan menyimak apa yang menjadi pesan yang ingin disampaikan oleh pihak komunikator. Yang ketiga adalah power. Power ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh komunikan untuk memberikan reward atau punishment. Di sini contohnya ketika seorang dosen ingin menyampaikan mata kuliahnya, karena dia adalah seorang dosen yang memiliki reward atau punishment, memiliki kewenangan untuk memberikan reward dan punishment, otomatis dosen ini akan memberikan hadiah atau memberikan ucapan selamat atau memberikan hukuman kepada mahasiswa yang mungkin tidak mendengarkan bahkan tidak bisa menjawab apa yang menjadi materi ia pada hari itu. Yang selanjutnya adalah eksistensi. Eksistensi ini adalah kemampuan mengemas, menafsirkan pesan yang berkualitas, komprehensif, sistematis, dan logis. Jadi, ketika seseorang ingin menyampaikan pesan dalam berkomunikasi, hal itu harus berkualitas, komprehensif, sistematis, dan logis, agar beritanya itu dapat dibaca, dapat dicerna, dapat dipahami, dan mudah untuk dilihat oleh pihak manapun, oleh semua kalangan, dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Yang selanjutnya adalah setting komunikasi. Setting komunikasi ini adalah latar atau tempat. Latar atau tempat ketika seseorang melakukan komunikasi itu harus yang menyenangkan, menarik, nyaman, serta menantang, agar dapat terjadinya komunikasi di latar atau setting tersebut dapat berjalan secara lancar. Yang terakhir adalah mekanisme. Mekanisme ini adalah bagaimana cara penyampaian pesan melalui metode atau media sesuai dengan kemampuan dan kapasitas indera penerima pesan serta situasi kondisi yang saat terjadi komunikasi. Dalam berkomunikasi, bukan hanya sekedar bertanya tentang makna yang mereka terima, tetapi bagaimana hakikat makna menurut aliran pragmatis pada waktu ia menekankan tentang apa makna perilaku. Komunikasi pemerintahan akhirnya dapat dinyatakan bahwa makna hakiki dari komunikasi dititik beratkan pada kebersamaan commonality. Selanjutnya, namun demikian, penjelasan tentang bagaimana individu memiliki makna yang sama juga berbeda dari suatu perspektif ke perspektif lainnya. Sehingga makna sesungguhnya merupakan produk langsung dari perspektif yang diterapkan pada komunikasi manusia itu sendiri. Dari semua slide yang sebelumnya telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi terjadi dalam suasana ketika kesamaan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi, dalam ini adalah komunikator dan komunikan, dapat dioptimalkan dan perbedaan yang ada dapat diminimalkan agar komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar. Baik, sekian penyampaian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan pendengar sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mendapatkan ilmu untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.